Analisa teknikal 16 Mei 2022. Nah, sebelumnya saya sorry ya, ini memang agak lama baru bisa update lagi karena ya ketabrak liburan, terus juga banyak keluarga yang ngumpul, belum lagi ya kalau biasanya habis liburan itu kita tepar ya. Jadi saya masih recovery juga sebenarnya, tapi saya usahakan langsung update lagi supaya teman-teman juga nggak ketinggalan lah berita, terutama kan minggu-minggu ini memang agak ngeri ya marketnya. Belum lagi cerita Luna dan lain-lain lah. Tapi semoga mulai sekarang saya bisa rutin lagi gitu ya. Nah, untuk hari ini kita lihat karena ini pembukaan minggu, kita lihat dari weekly chart dulu ya. Nah, kalau weekly chart saya pernah bilang waktu itu adalah ini sebenarnya posisi BTC itu membentuk higher high. Dan waktu itu ada potensi ke higher low. Nah, kalau misalnya memang higher low itu biasanya cenderung lebih ke arah bullish ya, ditambah dengan higher high ini dari time frame weekly. Tapi ternyata ini breakdown. Jadi ini malah membentuk lower low. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari apa namanya pola higher high dan lower low ini ya potensi bearish masih cukup besar gitu ya. Nah, jadi cukup hati-hatilah teman-teman untuk mengambil posisi, terutama kalau misalnya mau cicil spot atau apa. Saya sendiri jujur nggak ada cicil spot apa-apa gitu ya. Jadi lebih ke fokus futures aja gitu. Scalping-scalping ya lumayan lah, sehari dapat sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, kalau time frame daily itu sebenarnya belum banyak perubahan ya. Kalau kita lihat, nah, misalnya contoh dari sini, itu dari beberapa hari yang lalu sejak breakdown ini, ya BTC itu sebenarnya sideways di sini-sini aja. Itu 2830, 2830 gitu aja gitu ya. Ada membentuk flag, wedge berapa kali, tapi ya invalid gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat lebih ke arah sideways, bearish kalau dari chart. Nah, sebelum kita lebih dalam dan juga lihat time frame lebih kecil, kita lihat dulu data seperti biasa ya. Misalnya Fear and Greed. Nah, yang kemarin sempat turun 10 gitu ya, malahan sempat 9 kalau nggak salah, Extreme Fear. Nah, hari ini udah lumayan, naik 4 poin gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari on-chain, sentimennya itu, masih ke arah bearish tentunya ya. Nah, di on-chain signals ini kalau misalnya teman-teman mau lihat setiap hari ya bisa juga lihat. Ini di Into the Block kalau saya pakai websitenya. Terus kalau kita lihat juga dari CoinGlass, misalnya untuk BTC Futures Open Interest gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam 4 jam ini itu ada pengurangan gitu ya. 1 jam juga pengurangan walaupun tipis sekali sih. Nah, kalau dari 24 jam justru ada kenaikan sedikit. Ya, ini berarti ya market masih bingung ya. Apa namanya posisinya ini mau ngelong, mau nge-short itu masih bingung semua. Jadi makanya cukup hati-hati menurut saya untuk posisi-posisi sekarang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat langsung time frame yang agak lebih kecil gitu ya di 15 menit misalnya. Saya biasanya kalau mau scalping itu lihat time frame yang kecil ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pembukaan tadi gitu ya sekitar jam 7 itu terlihat sekali BTC-nya nge-breakdown ke bawah gitu. Padahal kemarin malam harusnya atau subuh gitu ya lumayan kenaikannya gitu. Tapi karena memang dilihat juga MFI-nya itu sudah overbought gitu ya, jadi memang ada kemungkinan untuk turun. Nah, sekarang ini posisi oversold gitu. Nah, jadi mungkin ada pantulan kecil lagi. Nah, untuk resisten paling dekat gitu tentu yang dari apa namanya VWAP ini ya. Jadi di 30.700 sekian gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah naik ke sana, nah sedikit hati-hati apakah dia bisa breakout ke atas atau turun lagi gitu. Walaupun kalau kecenderungan ini kalau warna merah VWAP ini itu lebih cenderung ke arah bearish gitu ya. VWAP ini kan soalnya pakai volume, jadi dia volumenya itu di average. Nah, kalau misalnya ini kita bandingkan dengan yang kemarin gitu ya.
Nah, yang kemarin itu kelihatan nggak ya? Ini agak kurang jelas. Nah, itu sempat merah juga, terus perlahan naik. Kalau sudah breakout, dia naik. Nah, naik, udah dia ngikutin aja VWAP nih. Tuh, makanya jadi kita, ini salah satu indikator yang menurut saya cukup bagus juga. Sekarang kita coba bandingkan dengan long short posisi gitu ya, atau rasionya. Kalau dilihat di sini, ini per 5 menit sih, 5 menit jangan ya terlalu cepat. Misalnya 1 jam ke belakang masih lebih banyak ke short. 4 jam ke belakang juga masih ke short gitu ya. 30 menit ke belakang ya begitu. Masih ke short semua. Kalau 12 jam ya karena ada pengaruh dari ini tadi ya subuh, jadi mungkin masih ada posisi long gitu. Tapi kita lihat bahwa berarti dari 4 jam ke belakang pun orang sudah banyak yang nge-short semua. Nah, jadi memang bisa dibilang masih cenderung bearish ya. Kita coba pakai indikator preset juga. Di sini itu juga satu harinya sell, 4 jam sell, 1 jam sell, 15 menit sell gitu ya. Jadi semuanya masih mengarah ke bearish. Satu lagi kita mau coba lihat dari ini ya biasanya pakai quantify crypto. Nah, ini untuk melihat tren secara general aja sih, bukan kepastian gitu ya, tapi ya paling nggak kita ada gambaran gitu. Nah, masih slightly bearish untuk technical score-nya. 1 hour candlestick-nya netral, tapi jadi kalau dari lihat dari candlestick ya masih netral-netral aja. Jadi turunnya ya kita lihat bisa sampai berapa. Kalau ini tadi itu sepertinya sudah mantul di support ini ya. Nah, ini support-supportnya. Support ini saya ditarik dari posisi volume. Jadi support volume. Saya sering senang banget pakai volume karena menurut saya itu lebih netral gitu ya. Volume tidak bakal bisa di dalam tanda kutip manipulasi gitu. Kalau harga bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ini di supportnya 30.174 gitu. Untuk support setelahnya itu di 2999 ya. Anggap aja 30.000 ya. Kalau mau gampang 30.000 lah. Next-nya itu di 29.800 atau 29.300-an. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk resisten saya lihat di 30.700-an yang tadi. Di next-nya resisten di 31 lah. Kita ambil gampangnya ya. Nah, jadi bagusnya ambil short kah sekarang? Belum tentu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau ambil short, saya rasa paling bagus ya di sini. Posisi yang VWAP tadi saya bilang. Soalnya kalau dia nge-break ke atas ya, dia nge-breakout gitu itu ada kecenderungan bisa bullish gitu. Jadi memang lebih bagus ke arah sini dulu gitu ya. Misalnya mau naik baru kalau sekarang kita mau nge-short, itu kan support kan deket banget ya. Jadi risk reward nggak sesuai gitu. Bahkan pagi ini saya di VIP itu saya ada ambil posisi dua-duanya. Jadi ada posisi long, posisi short gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, itu saya ada di, apa namanya, saya transparan gitu ya. Ini saya ada post juga di Telegram sebenarnya gitu. Jadi ini kalau kita lihat di Bing X pun ini saya ada di sini gitu ya. Halaman pertama langsung kelihatan kok. Nah, jadi kalau misalnya nih, misalnya kita lihat ya. Sorry. Contoh yang tadi saya pakai gitu. Ini bisa terlihat nih. Oh, trade history. Nah, ini kan di hari ini ya, 16 bulan 5, itu saya nge-short tadi mana. Itu nge-short mana, ya nggak begitu besar lah. Ini juga ada saya share ya di Telegram gitu, sampai TP Max, walaupun saya cuma ambil sedikit sih posisinya. Terus setelahnya saya ada long atom gitu, itu juga udah TP. Saya malahan ambil 2 kali karena fluktuasi dari BTC ya, kita memanfaatkan apa namanya, pergerakan BTC yang memang lagi volatil seperti ini gitu ya, walaupun sebenarnya nggak begitu volatil sih. Kalau volatil itu bisa seperti ini candlenya gede-gede gitu ya. Nah, tapi
menurut saya ini kalau teman-teman mau lihat gitu bisa di BingX. Nanti link saya juga tulis di deskripsi ya. Kalau misalnya teman-teman mau daftar atau apa, ini saya juga ada buka untuk copy trade gitu. Ya bukan ajakan karena memang sangat beresiko ya. Tetap namanya trading pasti ada resikonya. Dan ini kalau saya loss ya berarti yang kopi saya juga ikut loss gitu. Nah sejauh ini ya syukurnya profit terus sih. Jadi kalau kita lihat pun kumulatif earnings followernya itu ya lumayan lah ya. 30 hari profit rate ya sekitar hampir 50%. Jadi ya sejauh ini sih oke gitu. Nah ini saya biasanya scalping, jadi main cepat gitu ya. Dan saya pakai memang volume. Jadi pakai VWAP, RSI, segala macam lah. Dan juga pasti melihat BTC. Nah, kadang saya juga ada post di sini gitu kayak kemarin-kemarin gitu 14 Mei saya ada post mengenai update BTC misalnya atau apa nanti saya juga share di sini. Nah, jadi karena saya juga sudah partner dengan BingX ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat atau apa namanya sekedar menjadi informasi atau pertimbangan aja ya bisa nanti klik aja link di deskripsi. Oke, jadi untuk hari ini kesimpulannya seperti tadi ya, BTC masih cenderung bearish. Mungkin ada sedikit pantulan karena sudah cukup oversold gitu ya. Jadi mungkin ada pembelian sedikit nanti. Nah, sampai mana kita lihat dulu ya. Jangan buru-buru mengambil posisi karena memang volume itu cukup rendah. Nah, kita coba lihat ya sekalian. Ini saya pakai dua screen ya tadi itu, tapi biar lebih gampang saya pecah jadi satu-satu. Nah ini kalau yang garis merah ini pernah saya bilang juga ya, ini mengenai Bitcoin production cost. Nah jadi Bitcoin production cost ini kurang lebih kayak fair value-nya Bitcoin. Jadi modal miners itu sekian gitu. Jadi yang paling tinggi sekian gitu ya, yang paling rendah kalau cuma ngitung electricity atau listriknya aja itu sekitar sini. Nah, kita ini udah masuk sebenarnya. Jadi kalau dari segi fundamental gitu ya, ini udah termasuk fair value. Apakah nggak bisa turun lagi? Kalau begitu, apakah ini udah bottom? Belum tentu gitu ya. Namanya juga ini kan secara long term dan juga kalau kita lihat dari modal gitu harusnya oke. Nah, kalaupun kita tarik panjang misalnya ya, kita tarik panjang. Nah, cenderung memang pernah cuma satu kali itu sampai ke electricity cost-nya juga apa harga gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah masuk sedikit, nah tapi cukup lama ini karena per hari ini pun sampai 2 bulan kali ya. Sideways di sini baru naik gitu. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini juga sideways lama juga nih dari misalnya dari 8 Januari sekitar sampai 2 bulan gitu ya, sideways di dalam terus baru naik gitu. Nah, apakah BTC bakal seperti ini untuk selanjutnya? Ya, bisa jadi. Itu tergantung dari makroekonomi juga gitu ya, karena orang sekarang pada takut dari keputusan The Fed semua nih. Jadi memang ya itulah. Cuman ini menurut saya pertimbangan yang cukup bagus juga. Nah, kalau kita bicara soal volume, ini kita kan pakai ini MA20 ya. Jadi setidaknya kita lihat bahwa kalau misalnya di atas ini volumenya cukup gede gitu. Nah, ini untuk sekarang kalau kita zoom in, volumenya kecil. Tuh, bisa dilihat ya, volume buy-nya luar biasa nih dari beberapa hari yang lalu ya. Ya, itu sejak apa namanya? Sebelum Luna segala macam itu itu juga sudah lumayan tinggi gitu volumenya untuk sell terutama ya. Nah, di atas MA20 semua. Nah, bagaimana dengan beberapa hari ini? Turun jauh. Nah, gitu. Ini kemarin masih sempat turun. Nah, ini ada sedikit keanehan sebenarnya. Turun ya secara volume, tapi kalau dilihat dari candle naik gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya ini yang saya singgung tadi dalam tanda kutip manipulasi gitu ya. Bukan berarti ada seseorang atau satu institusi yang memang memanipulasi harga, enggak. Tapi karena volumenya menurun, volume kecil, jadi orang yang masuk dengan uang besar sekali gitu ya,
ya pasti langsung mengubah harga. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya memang ada apa namanya, volumenya yang cukup tinggi misalnya di sini, itu agak susah. Berarti modalnya juga untuk apa namanya, untuk dalam tanda kutip memanipulasi harga itu agak susah gitu. Nah, jadi memang semakin kecil volume, volatilitas menurut saya semakin besar. Naik turun itu cepat. Cepat bukan bukan cepat tapi mudah gitu ya. Nah, kayak tadi subuh 31-an ya kalau nggak salah tadi. Nah, sekarang sudah 30 lagi, mungkin pecah 30. Nah, jadi ya itu kalau di posisi seperti ini ya harus hati-hati gitu teman-teman ya. Makanya saya senang sekali lihat volume ini karena ya kita jadi tahu gitu sebenarnya candle yang sebenarnya itu seperti apa BTC. Nah, sebenarnya begini. Jadi kita nggak perlu lihat harga sebenarnya, cuma kan nggak mungkin gitu ya. Karena technical segala macam itu juga sebagai apa namanya panduan kita. Kayak tadi saya bilang apa namanya cenderung bearish segala macam, support berapa. Nah, jadi kita ada panduannya ya, ada acuannya kira-kira di mana. Karena kalau kita lihat seperti ini aja juga agak ribet gitu. Nah, jadi sampai ada volume yang cukup besar, nggak perlu mungkin sampai di sini, mungkin sampai di sini gitu ya. Rata-rata beberapa apa namanya kalau kita tarik mungkin beberapa bulan yang lalu juga seginilah gitu di sekitaran ini itu sudah cukup aman gitu berarti harusnya BTC sudah lebih stabil. Nah, kalau misalnya belum, ya itulah masih ada kecenderungan turun. Kenapa cenderungnya turun bukan naik? Padahal kalau volume kecil kan bisa juga naik. Betul, bisa. Tapi kecenderungan turun itu selain dari teknikal tadi, juga disebabkan oleh mau trader-trader ini mau menunggu harga yang agak cukup lebih bawah gitu. Jadi kalau misalnya perlahan harganya turun tapi volumenya naik gitu ya. Nah, itu menunjukkan sudah dekat di bottom. Bottom dalam tanda kutip di time frame kecil ya. Jadi bukan kecuali memang langsung volumenya naiknya tinggi banget gitu. Tapi saya biasanya lebih konfirmasi beberapa hari atau beberapa atau time frame yang agak lebih gede. Apalagi kalau kita lihat tadi time frame weekly-nya masih bearish gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada yang nanya saya, ini udah bottom atau belum? Ya menurut saya sih belum. Gitu, karena kelihatan sekali kok dari segi volume yang masih kecil gitu ya. Nah, semoga membantu tentunya ini teman-temannya. Saya usahakan juga pasti lebih rutin seperti biasa. Dan stay safe di market. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen gitu ya. Mengenai pembahasan saya ini, kita juga bisa tukar pikiran kalau teman-teman ada ide ataupun opini seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih. Bye.